Tidak sengaja. Setelah kejadian kemarin, Lexa yang menangis, Lexa membujuk Prea untuk mengajaknya bermain di mall kota itu. Prea berjanji untuk mengajak keduanya bermain untuk menghibur Lexa. Dan disinilah mereka sekarang berada di sebuah mall terbesar di kota ini. Lexa yang memakai pakaian berwarna pink yang sama persis dengan Mommy Prea, juga sang kakaknya beda warna. Rambutnya yang dia gerai semakin membuat Lexa terlihat cantik dan imut. Serasa kakak dan adik bukan seorang ibu dan anaknya. Alex pun sama, tidak kalah tampan dan imut dengan pakaian berwarna hitam, rambut yang sedikit acak-acakan. Meski masih kecil tapi aura tegas dan dinginnya terpancar, membuat sebagian orang terkesima dengan penampilannya. Mereka menjadi pusat perhatian para pengunjung di mall itu. "Kalian mau membeli sesuatu?" tanya pria pada si kembar. "No, Mommy Lexa mau bermain di sana," tunjuk Lexa ke arah tempat bermain. "Alex mau ke toko buku, Mom." Namanya juga Alex, dia hanya tertarik pada buku dan yang lainnya dia cuek bebek. "Baiklah, Mom akan antar kamu dulu baru nanti Mom antar Lexa," ucap Prea pada keduanya karena keinginan keduanya berbeda. Kemudian Prea mengantar Alex ke toko buku, namun Alex tidak mau ditemani. Akhirnya Prea memutuskan mengantar Lexa ke tempat bermain karena sedari tadi Lexa terus saja merengek. "Mommy temani kamu dulu, nanti baru temani Lexa bagaimana?" tawar Prea pada Alex, namun ditolak. "Tidak, Mom, Alex sudah besar," kilahnya. "Sudahlah, Mom, kita tinggalkan kakak di sini, lagian dia bilang sudah besar kan?" ejek Lexa sambil menjulurkan lidahnya ke depan. Alex hanya menatap sang adik jengah. "Mommy temani adikmu dulu, nanti kalau kamu sudah selesai langsung temui Mommy di sana, mengerti?" Prea menunjuk arah tempat bermain yang tidak jauh dari toko buku. "Mommy tenang saja, Alex cuma sebentar kok." "Iya, sudah sana masuk dulu baru nanti Mommy pergi," yang langsung diangguki oleh Alex. Setelah Alex masuk ke dalam toko buku, kemudian Prea menemani Lexa ke tempat permainan. Prea duduk di bangku tempat menunggu anak-anak bermain sambil mengawasi Lexa yang sudah bermain dengan semangatnya serta senyuman yang tidak pernah luntur dari bibir mungilnya. Prea juga tidak lupa melirik ke arah toko buku yang tidak jauh dari sana. Siapa tahu Alex sudah keluar dari dalam toko. "Mom, ayo sini, main," panggil Lexa dengan berteriak. "Tidak sayang, kamu saja yang bermain," sambil melambaikan tangannya ke arah Lexa. "Ya Mommy, tidak seru." Bibir mungil Lexa maju beberapa senti, membuat siapa saja yang melihat pasti mengucapkan kata menggemaskan karena saking imutnya si kecil Lexa. Pria tersenyum terkekeh mendengar lirihan Lexa yang menurutnya lucu. "Maaf ya sayang, apapun untuk momiku." Lexa kembali bermain dan sekarang dia sudah mempunyai teman bermain. Mereka bermain bersama sambil tertawa bahagia. Di kantor Deluxis, pekerjaan yang menumpuk dan pikiran Alexo yang tidak ada di tempat, alias kemana-mana. Sudah 2 hari orang itu tidak muncul, alias 00. Alexo semakin penasaran, rasanya hidup ini tidak bergairah. Dia menyukai tantangan, suka dalam hal baik ya. Jangan pikirannya kemana-mana dulu. "Arya," panggilnya. "Iya bos." Arya sudah berada di depannya. "Bagaimana hasil penyelidikanmu?" tanya Alexo datar. "Belum berhasil bos," dengan nada gugup. 00 sangat rapi dalam menyembunyikan dan membersihkan semua pekerjaannya. "Kami tidak bisa melacaknya," ucap Arya tegas setelahnya. "Dan kami tahu informasi siapa perempuan 6 tahun lalu itu. Dia adalah anak bungsu dari perusahaan Kennedy bos." Tapi Arya menggantungkan ucapannya hingga membuat Alex penasaran, setengah mati karena berhenti melanjutkan ucapannya. "Bukankah perusahaan itu adalah rekan bisnis kita?" dingin Alexo tapi masih penasaran dengan kelanjutan Arya. "Iya bos." Belum juga Arya menyelesaikan perkataannya sudah dipotong oleh Alexo.
Hubungi perusahaan itu dan suruh putrinya itu datang kemari. Perintah Alexo pada Arya. Mungkin dengan ini penasaranku akan hilang, batin Alexo tanpa mendengar lanjut ucapan Arya. Baiklah bos. Arya diam padahal dia belum selesai mengatakan seluruh informasinya. Haduh, bagaimana ini? Nanti bisa salah paham dan aku juga yang harus membereskannya. Batin Arya berkecamuk, otaknya berperang melawan hati. Ini juga kenapa sih bos motong mulu kalau orang lagi bicara? Sambil mengacak rambutnya kasar. Hai, pekerjaanku semakin menumpuk. Ini adalah karena si bos yang super duper dingin itu melimpahkan semua pekerjaan padaku. Batin Arya lagi. Kemudian Arya menghubungi perusahaan Kenadi dan mengatakan sesuai dengan yang disuruh Alex. Tuan Pratama Kenadi akhirnya setuju Tuan Alex untuk menemui putrinya itu. Bagaimana? Sudah bos, kata Tuan Pratama tinggal menunggu putrinya datang ke sini besok atau mungkin lusa, ucap Arya. Bagus, keluarlah. Oke bos. Arya menunduk hormat, kemudian keluar dari ruangan Alex, kembali ke ruangannya sendiri karena pekerjaannya yang menggunung harus segera diselesaikan. Jika tidak, maka bukit kertas itu akan semakin menggunung nantinya. Toko buku. Alex berkeliling dari rak satu ke rak yang lainnya mencari buku yang menurutnya menarik, namun masih belum juga dia menemukan buku yang bisa menarik perhatiannya. Ini yang terakhir, jika tidak menarik maka aku akan pergi dari toko ini, gumam Alex yang sudah sedikit lelah karena sedari tadi tidak ada hal menarik yang dia lihat. Alex melihat sebuah buku di seberang rak yang baru saja dia lewati. Dia merasa tertarik dengan buku itu, kemudian Alex berjalan ke arah buku itu kemudian mengambilnya. Buku itu berjudul Genius IT. Alex sedikit membaca tulisan di sampul itu. Dia merasa tertarik, kemudian Alex membawa buku itu ke kasir. Namun tanpa sengaja dia menabrak seseorang. Bruk, buku itu terjatuh tepat di depan seseorang yang dia tabrak. Alex mengambilnya dan membersihkan buku itu. Dia mendengar seseorang meminta maaf dan menawarkan bantuan. Adik kecil, maafkan kakak ya. Kakak tidak sengaja menabrakmu karena terlalu fokus dengan buku itu. Perempuan itu menunjuk arah ujung rak buku. Tidak apa, dingin Alex. Alex berlalu meninggalkan perempuan itu. Ophelia mematung setelah melihat dan mendengar suara anak itu terasa sangat familiar, apalagi wajahnya. Seperti déjà vu ya, batin perempuan itu kemudian tersadar setelah temannya menepuk pundaknya. Hei, kenapa diam? Di sini kan sebelah sana raknya, ucap temannya. Iya. Perempuan itu menoleh mencari Alex namun sudah tidak dia lihat. Kemana anak itu? Kenapa sangat mirip dengan seseorang? Tapi siapa ya? Batin Ophelia yakin namun dirinya tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Kemudian Ophelia dan temannya itu melangkah ke arah rak yang dituju. Setelah selesai, Ophelia pun pergi ke kasir untuk membayar tagihannya.